Ibarat cerita bersambung, perkembangan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat terus bergulir dan dinantikan publik. Hampir setiap harinya selalu ada drama dan update terbaru. Salah satu drama yang menarik ialah keterlibatan banyaknya anggota polisi dalam merekayasa kasus. Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Kadif Propam yang juga atasan Brigadir Joshua, Irjen Verdi Sambo, sebagai tersangka bersama 3 tersangka lainnya. Selain itu, Polri memastikan 31 polisi terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait ketidakprofesionalan sehingga menghambat proses olah TKP kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Publik pun terhentak dengan kenyataan pahit tersebut. Bahkan Ketua Indonesia Police Watch menegaskan bahwa Verdi Sambo adalah geng mafia di kepolisian. Saya tegas menyebutkan ya, Pak Sambo, Pak FS, dan 31 orang yang diperiksa ini adalah geng ya. Geng, satu geng mafia yang bekerja biasa melakukan tindakan yang melanggar menabrak ketentuan hukum dan kode etik mereka sendiri. Selain dari internal kepolisian, kasus yang menjerat Verdi Sambo juga ditengarai disusupi intervensi oleh oknum-oknum pemerintahan yang bekerja secara sistematis. Sugeng bahkan mengakui bahwa dirinya sempat akan dipengaruhi oleh anggota DPR RI. Ada seorang anggota DPR Komisi 3 maksud saya ya, dari fraksi PAN berusaha menghubungi saya, mempengaruhi saya bahwa terkait dengan Sambo. Pada hari yang sama ada juga Komisi 3 dari fraksi PKS. Ini tidak berusaha mempengaruhi saya, tapi cuma bertanya-tanya saja. Karena sikap saya tegas bahwa itu adalah kejanggalan. Tanggal 15 Juli kalau tidak salah ya, seorang kombes dari Intelkam juga mempengaruhi saya. Ada saksi di sana. Saya tidak sebutkan siapa ini. Artinya mereka bekerja sistematis. Pernyataan Ketua IPW tersebut seolah menegaskan bahwa kasus pembunuhan yang menjerat Verdi Sambo sempat dihalangi oleh tangan-tangan pemegang kekuasaan. Kini publik berharap drama pembunuhan dapat dibuka dengan terang benderang. Menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum polisi yang terlibat serta dapat bersih-bersih institusi demi menjaga marwah kepolisian. Jumlah polisi terseret sandiwara pembunuhan yang dibuat oleh Verdi Sambo terus bertambah. Sebanyak 36 polisi diduga melanggar kode etik terkait penanganan kasus kematian Brigadir Joshua. "36 polisi dinilai tidak profesional menangani kasus kematian Brigadir Joshua. Mereka diduga terlibat menghilangkan barang bukti hingga menghalangi penyelidikan kasus. Dari jumlah itu sebanyak 16 diantaranya mendapat sanksi kurungan atau penempatan khusus, 6 diantaranya ditempatkan di Makobrimob. Mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Karo Paminal Divisi Propam Polri, Brigjen Beni Ali, Karo Provos Divisi Propam Polri, Kombes Budi Herdi Susianto, Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, Kaden Abiro Paminal Divisi Propam Polri, Kombes Susanto, Kabak Gakum Biro Provos Divisi Propam Polri, dan AKBP Jerry Raymond Siagian, Wakil Dirkrimum Polda Metro Jaya. Puluhan personel polisi yang terseret sandiwara Sambo tak hanya terancam sanksi etik, namun juga sanksi pidana. Ya, selesai pemeriksaan langsung ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob. Ya, tadi sudah dikirim. Jadi sore hari ini ya. Sore hari ini ya, pangkat AKBP sudah dikirim langsung ke Makobrimob. Untuk update lebih lanjut, dari Itsus tetap masih melakukan berbagai macam pemeriksaan para saksi-saksi ataupun terperiksa lainnya. Ini masih dilakukan pemeriksaan. Apabila diketemukan pelanggaran pidana yang nanti akan diserahkan kepada Pak Dirpidum. Sebelumnya dalam konferensi pers penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka, Polri mengakui pengungkapan kasus kematian Brigadir Joshua sempat terhambat karena pelaksanaan olah TKP yang tidak profesional.
Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahas lebih dalam terkait kasus kematian Brigadir Joshua, kini kita sudah terhubung dengan penasehat ahli Kapolri, Profesor Hermawan Sulistyo atau yang biasa disapa dengan Prof. Kikik. Selamat malam, Prof. Kikik. Selamat malam. Baik, Prof, sebenarnya ini problem polisi ini lebih pada level manajemen atau kultur di atas, menengah atau bawah ini, Prof, sehingga banyak melibatkan anggota kepolisian dari berbagai level? Enggak, kalau melibatkan apalagi sampai disebut mafia itu sulit ya. Kenapa sulit? Di polisi itu prinsip yang berlaku adalah prinsip diskresi. Prinsip diskresi adalah setiap anggota polisi itu punya kewenangan untuk mengambil keputusan secara individual. Jadi kalau dia menembak atau tidak itu keputusannya individual, nggak perlu ada komandannya. Nah, karena prinsip diskresi ini, maka tidak ada komandan di polisi. Jadi sulit menyebut mafia. Kenapa tidak ada komandan? Lalu siapa komandannya polisi? Komandannya polisi itu hukum. Dengan prinsip seperti ini, pernah 2 kali Kabar Reskrim aktif bintang 3 ditangkap, diproses dan dihukum. Bintang 3. Nah kalau asumsi ada mafia yang seperti itu, Kabar Reskrimnya kan tinggal merintahin aja ke bawah, nggak bisa karena ada prinsip diskresi. Nah prinsip diskresi ini juga termasuk ada perkap anggota itu harus menolak perintah atasan kalau perintahnya itu dinilai melanggar hukum. Disuruh nembak sesama anggota kan pasti melanggar hukum. Nah, tetapi prinsip diskresi ini disalahgunakan karena apa? Karena yang menggunakan kewenangan itu adalah pelakunya. Jadi prinsip diskresi ini seharusnya kan begitu kejadian ada proses olah TKP, olah TKP itu oleh penyidik itu tidak bisa diintervensi, termasuk oleh Propam.